aja. Semalam ku bermimpi, api membakar gaun tidurku. Teringat kata ibu, itu mimpi buruk sekali. Tiba-tiba mengapa aku ingat engkau, aku takut kehilangan dirimu. Kok kehilangan Firman? Oh, pas kehilangan Firman. Aku males ono lagu kehilangan Firman iku. Kok iso ono lagune? Aku belum pernah belajarin sih. Kayak opo ngono lho. Kalau laguku melo-melo sih memang. Inikah jalanku, tergoda dan malu, terlanjur ku serahkan diri utuh padamu. Tak pernah kuduga dendamku membara, cinta kau balas dengan tuba. Mengapa, oh mengapa? Ikut toh ya, tapi aku lumayan lah buat mengobati hati pas lagi ngapain. Lagi nunggu jam berapa ini? Jam 12:30. Semula tak pernah kusangka akan begini nasib cinta kita. Melo kan. Apa ya kayak gitu tuh akhirnya nasibnya itu kayak gini. Aku dulu pikirku ya jalan tol. Lewat jalan tol tiba lewat itu jalan Makadam. Enggak Makadam. Lihatnya jalan biasa bukan jalan tol kayak gitu loh. Kira. Terus aku nyanyi apa lagi ya? Yang sangat legendaris, hitam putih fotomu dalam album kenangan, ku simpan selalu, ku kenang kembali kala rindu masih tersimpan di sini, di mata di hatiku, selendang biru darimu, hadiah ulang tahunku. Ya wes koyo ngono. Ya sudah, kalau sudah punya kisah yang lalu tuh ya sudah, aku nggak pernah mikir sekali. Yang penting itu aku ke depan kayak gitu. Kalau mau ke belakang ya off aja kayak gitu. Aku kan kayak gitu sama Pak suami. Kalau mau flashback ke belakang off aja. Kalau mikir yang enggak ke belakang off aja aku kayak gitu. Sekarang tuh mikirin anak. Dulu satu memang ya, satu habis itu 10 tahun aku punya anak lagi 10 tahun loh ya, aku punya anak lagi umur 37 tahun. Laki-laki lagi ya enggak apa-apa, wis aku syukurin. Laki-laki perempuan sama aja, yang penting bagaimana mendidik ya sebagai anak pertama dan sebagai anak terakhir kayak gitu. Karena kalau semuanya itu diletakkan di tempatnya, apapun keadaan ekonominya, insya Allah anak itu jer kayak gitu loh. Jer itu apa ya? Punya pegangan kayak gitu. Begitu juga dengan orang tua, kadang kilaf ya. Orang tua tuh kadang kilaf. Ya emosi, banyak yang diurusin, nggak ngurusin satu aja kayak gitu. Banyak yang diurusin. Jadinya ya harus sangat-sangat aku maklumi kayak gitu. Sangat aku maklumi. Jadinya aku yang udah bapakku udah pusing-pusing, kamu sudah tak sekolahin, tak belajarin ngaji, tak biayain, minta apa aku turutin. Pikir sendiri mana yang betul dan yang salah, yang cocok dan tidak cocok. Nasihat itu buat kehidupan kamu kayak gitu. Buat kehidupan aku. Aku mau nyanyi apa? Aku habis nanam bunga. Terus aku mau
mau udah lipat-lipat. Aku udah lipat-lipat nggak usah diliatin ya udah kayak gitu dipisahin punya Pak suami, punya aku, punya anakku. Ya jadi aku berharap lebih expert Kak gitu loh. Setrika aku cepet kalau aku paling setrika seragam aja kalau daster yang baru-baru mungkin aku setrika, kayak udah lama enggak kayak gitu. Nyanyi aja ya. Di sini nggak ada apa-apanya sih. Nggak ada TV-nya. Kayak hotel sih, tapi nggak ada TV-nya ya apa? Kayak hotel tapi nggak ada TV-nya. Cuma anakku sama aku aja yang ada TV-nya. Nyanyi apa yang kira-kira aku apal? Ya itu toh. Kan bosan lah an yo. Hari berganti hari, seakan waktu akan berakhir. Apa ya paling enak aku lagu nih. Terlanjur aku terlalu cinta kepadamu, telah ku berikan seluruh hatiku. Namun sekarang mengapa engkau pertanyakan cintaku? Aku tak tahu apa yang telah terjadi, bahwa cintaku tuh hanya untukmu loh. Masih ragu aja. Perempuan itu bukan sulit dimengerti. Ya paling enggak dipahami mungkin. Kalau dulu dimengerti, harusnya dipahami kayak gitu. Setiap perkembangan setelah punya anak, sebelum punya anak, melahirkan. Kalau orang pinter, biasanya orang pinter, orang kaya juga udah pasti ngerti lah. Pasti ngerti. Ya ada yang pasti ngerti lah bagaimana, apalagi sering di luar negeri ya. Lihat film-film luar negeri kan banyak yang romantis-romantis sih, nggak perang semuanya perang sih. Setauku loh ya. Apa ya? Ada yang lucu-lucu kayak siapa itu lucu? Siapa Mas? Mister Bean, kayak itu lucu kan, Charlie Chaplin lucu-lucu ya. Yang aku suka itu apa? Film-film romantis ada juga kok. Beverly Hills aku tahu ceritanya anak-anak kuliah di luar negeri, tapi aku nggak nonton, nggak tahu, aku sibuk berseri kan, aku nontonnya Cassandra. Soalnya berseri juga terus jam 8 kan. Aku biasanya aku belajar. Kalau nggak belajar ya aku baca-baca. Aku nggak suka aku. Nggak tahu ya, belum katanya ceritanya anak kuliahan. Temanku aja satu kampus tuh, aku dulu Beverly Hills. Ya bagus kayaknya. Aku nggak tahu, nggak ada lagi ya. Aku coba aja, aku pingin nonton nonton Beverly. Tapi dulu serian itu aku nontonnya Cassandra aja. Sama Renado apa Fernando ya, Fernanda. Saya lupa aku Fernando apa. Lucu pokoknya. Masih 8 menit udah aku mau istirahat. Mau masak udah. Sebulan lagi kau bilang aku akan kau pinta pada ayah ibuku. Merdu terdengar di telingaku janji-janjimu itu. Berbulan madu itu sumpahmu, ke penghulu itu janjimu. Namun semua hanya cerita, hanyalah kisah di bibirmu saja. Apa? Sirano apa? Jangankan berbulan madu, berkunjung pun sudah tak mau.
Jangankan ke penghulu. Nggak tahu aku, jangankan ke penghulu kemana. Nggak mau. Aku suka lagu itu, makanya aku sangat hati-hati banget ya. Aku nggak mau pacaran, aku takut terhipnotis. Positif kan, aku lebih berhati-hati dengan suatu hubungan kayak gitu loh. Benar-benar, aku sama Pak suami ini, makanya anakku jangan terlalu dekat dulu. Mama tuh takut nak, biarkan lulus dulu supaya komitmenmu itu benar-benar kuat. Kamu buat komitmen dulu tanpa mama harus ikut campur kayak gitu loh. Kalau mama intervensi sedangkan kamu masih penjajakan, kamu kayak tekanan kayak gitu loh. Kayak tertekan. Mamaku sama papaku sudah kenal kayak gitu. Maksudnya aku terlibat kayak gitu loh. Padahal aku sungkan ya sebenarnya ya. Ya udahlah. Aku ya kepingin ya, apalagi aku nggak punya anak cewek kayak gitu ya, seneng lah aku ya, pasti seneng. Tapi keadaan juga kayak gitu. Ya udahlah, kalau mau keluar sama teman, ya mungkin punya teman curhat kayak gitu, boleh bawa mobil aja kayak gitu. Aku udah kasih kelonggaran-kelonggaran itu supaya dia nggak terbuka sama aku kayak tanpa aku ikut ke dalam gitu. Biarkan dia berkembang sesuai dengan komitmennya masing-masing tanpa ikut campur, yang penting support ya semampu aku ya, dalam ya kan aku punya kayak punya apa ya, punya kemauan sendiri kan terhadap anak ini mau di-manage kayak apa kayak gitu loh. Nggak mungkin lah aku kan udah kapok ya melahirkan aja, nggak mungkin ya. Ya pasti punya kayak disekolahkan yang baik, dididik yang baik, diberi apa, tempat berlindung yang baik, diberi kendaraan yang baik kayak gitu. Kita nggak saling menunggu itu. Ya apa maratuane, ya apa, ya apa bapak, ya apa, ya apa, ya apa bapakku, nggak usah kayak gitu. Yang penting aku punya prinsip kayak gitu loh. Kalau saling menunggu ini mama anak kayak aku ini jenuh kayak itu loh. Saling menunggu, bapak yang ngono ae, bapak ya wes, aku usaha sendiri kayak gitu. Kayak saling menunggu apa ya, feedbacknya. Aku juga sebagai pihak perempuan nggak mau terlalu murah untuk terlalu banyak berkorban kayak gitu loh. Kalau kamu mau ikut ya ikut ke aku kayak gitu, nggak harus aku diajak keluar kayak gitu kan. Istilahnya kan gitu kan. Orang tua tuh ke semua kan gitu. Kalau aku keluar mesti kan aku beli lagi buat anak aku rumah, ya kan? Kalau kamu mau ikut aku ya di rumah aku, ayo kayak gitu kan. Tapi aku kan nggak enak ya. Aku banyak perempuannya, saudara aku tuh banyak perempuannya. Dulu kan kos-kosan kamarnya banyak kayak gitu ya. Aku orangnya nggak suka. Aku udah 6 tahun di situ, keluar kuliah berapa tahun, terus aku sangat kepingin sekali di luar kota kayak gitu, lebih maju kayak gitu kan, banyak mallnya. Aku kan suka Matahari, aku suka itu Little M, itu kan bagus-bagus, Sugo bagus-bagus kan, bermerek semua. Tapi aku nggak beli di situ. Apalah, nggak apa-apa, anak aku aja wis. Aku udah nggak ada masanya. Aku udah habis masanya. Aku banyak di pasar tuh banyak kayak gitu, bagus-bagus banget. Kemarin itu ada RKT ya. Kok ada HT? Aku ini HT siapa ya? Aku kayak kok kalau Pak HT itu ya apa-apa lah, bagus-bagus aku simpan, bagus banget. Rancangannya tuh loh bagus-bagus, aku suka, aku simpan. Terus kalau di suku mahal-mahal, paling enggak itu 100 ke atas ya. Harus ya bahannya apik-apik, terus modelnya juga bahannya itu bagus juga. Modelnya juga bagus-bagus sih. Ya kayak biasa sih, aku nggak curhatku. Ya moga-moga aku kayak Allah restui kayak gitu, niatku baik kok. Aku nggak kepingin anakku itu menjajah perempuan kayak gitu loh. Menjajah perempuan tuh maksudnya terlalu malah menuntut. Perempuan tuh kalau udah, karena cinta itu kalau udah saling memiliki, kadang-kadang terus dengan ekonomi yang tidak baik itu bisa
itu loh, luntur kayak gitu loh. Kadang orang tua kayak gitu ya, menguji dulu, menguji kayak gitu, nggak memang keadaannya kayak gitu. Kalau adik aku bisa langsung ditempati, kalau aku kan enggak. Adikku terus tiga banyak. Aku anak pertama, anak pak suami anak pertama, jadi kayak keras kepala kayak gitu loh. Keras kepala sama keras kepala ya, aku yang slow down. Ya aku harus sabar. Ini semoga anak-anak itu ya, kasihan kalau bertengkar tuh sakit loh. Aku aja dibentak itu sebenarnya sakit loh. Apalagi dimarahin terus kayak gitu. Aku nggak pernah sama bapakku dipukul, nggak pernah. Habis itu ya paling itu mau gara-gara pak suami lagi. Aku bilang gara-gara aku tetap kerja, pokoknya aku kerja. Suamiku nggak jamin pak, suamiku belum mapan, aku gitu. Berhenti bekerja, aku disuruh berhenti. Ya kayak gitulah, biarkan itu tanggung jawabnya laki-laki kayak gitu. Adikku ya cuma sekali itu aja sih, nggak sakit kok, cuma mau gini toh. Nggak sakit lah, cuma gini toh kok sakit. Adik aku juga paling kena gininya toh, nggak sakit kok. Nggak sakit, makanya temanku cowok tuh mikir-mikir kalau ngajak aku loh. Sangat tekad yang besar sekali kalau ngajak aku. Ya kepikirku kayak gitu, ayo ke jalan-jalan yuk, aku kan nggak ngerti ya. Ngapain jalan-jalan jauh-jauh, kalau mau ke desaku tuh loh bagus, aku kayak gitu. Asri lah, ada di pegunungan juga ada. Pegunungan ada kan, pegunungan ya, seneng loh kalau sekarang. Aku pikir, aku membayangkan berhayal ya, seandainya saat ini aku udah apa udah ketemu teman-teman aku, kalau jalan-jalan asik loh. Dulu yang aku takut-takut, takut ibu aku harus belajar, habis itu aku takut ibuku sibuk, aku kan harus bantuin ibu kayak gitu. Aku harus pulang ke desa. Kalau alasan nih temanku tuh banyak, kalau diajak ibu aku kayak gitu loh. Kalau sebenarnya ndak usah ibuku meninggal ya, ndak usah ibuku meninggal. Aku punya uang sendiri aja, ibuku ngasih kebebasan. Aku lihat dari mata ibuku kayak gitu. Aku punya uang sendiri, mandiri ya dari segi finansial. Ibuku pasti ngebolehin aku mau kemana saja. Yang penting tanggung jawab dengan waktu, kesehatan, kayak gitu. Dan uangnya jangan sampai habis kayak gitu loh. Pasti kayak gitu. Jadi karena aku sudah terikat sama pak suami, jadi aku ikutin pak suami ya, kan tanggung jawabnya pak suami. Jadi kemanapun aku harus izin kayak gitu loh. Aku dari lihat kacamata aku ya, orang tuaku, seandainya aku belum kenal pak suami, aku masih single lah, katakanlah begitu. Kebanyakan orang tua sih kayak gitu. Selama anakku mandiri udah ngerti, punya uang sendiri, meskipun aku lihat ya, meskipun orang kaya sekalipun itu ya, ya dilepas. Kalau sudah mandiri menghasilkan kayak gitu, karena apa, kalau sudah menghasilkan tuh tahu susahnya cari uang tuh tahu. Karena aku aja tak kasih dikit-dikit kayak gitu, aku ceritain kalau papa itu mama nggak kerja, dia ngerti kayak gitu. Kalau aku dulu, karena mungkin bapak aku kan wira swasta murni ya, bapak aku tuh ya macem-macem, ada yang harian, ada yang apa ya, harusnya setiap hari udah terpacu mencari uang setiap hari kayak gitu loh. Kalau tahunan itu ya disewakan, ada rumahnya yang disewakan. Kalau sudah habis kontrakannya diperbaiki, disewakan lagi kayak gitu. Terus nggak tahu itu ya bisa aja tuh beli beli sawah, nyokolahin aku, ada aja. Terus panen kayak gitu. Panen itu berapa bulanan itu? 3 bulanan kayak gitu. Tanennya kan fluktuatif ya, kadang berhasil,
mahal, kadang gagal, kalau nggak murah gagal dagangan apa hasil pertaniannya itu kayak gitu loh Po. Sedihku itu makanya kalau dapat perasa sekali kayak gitu loh. Mungkin kalau bapaknya punya bulanan bertani juga mungkin tetap aja aku pandanganku kayak gitu. Oh tetap areke ya nggak kira dikei filosofi filsafah hidup yang apa ya, yang kayak jangan tega sama orang pasti dia menjajah kayak gitu. Kayak gitu loh. Kalau kita udah tinggi sekalian ya, kalau udah di kekuasaan tertinggi, kalau menurut aku kan sumber dana kan cari sendiri kayak gitu, dibagi-bagi sendiri kan sama aja dengan kerja kerja buat diri sendiri kan. Aku aja di pabrik kayak gitu, perasaanku kayak gitu. Kualitas aku kan pinginnya kalau kualitas bagus banyak orang suka, banyak orang beli kan. Tapi kalau itu kebutuhan primer kayak makanan itu oke sih. Kalau kebutuhan sekunder kayak misalkan kendaraan itu juga oke. Kalau kebutuhan tersier perhiasan itu kan sebagian bisa dikatakan eh tersier ya, hiburan kan. Juga bisa investasi kan. Jadinya ya kalau besar ya besar, kalau kalau misalkan masih rakyatnya masih belum kaya ya mungkin terbantukan juga kalau beli perhiasan kayak gitu loh. Dengan kadar berapa aja untuk investasi juga kayak gitu loh. Lagian aku kerja juga nggak terlalu nuntut dulu soalnya udah menikah aku kerja kayak gitu. Di situ juga ya aku sudah aku krismon, aku masih kerja aja. Ada krisis moneter loh, aku kerja, alhamdulillah lah dapet. Tapi aku minta rumah nggak dibeliin sama bapak aku. Ya itu alasannya makanya bapak aku nggak bolehin beli rumah itu kayak gitu. Masih belum pasti kok. Kalau sudah nikah baru. Sudah nikah aja aku nggak berani minta. Kalau sudah punya anak, punya baby aku berani minta. Umur umur 4 tahun aku baru punya. Aku minta bapak ibu aku. Ya ampun, akeh ya ceritaku kok akeh. Aku kemas berbeda-beda ya. Sekarang aku lagi siang-siang, aku mau cerita aja ini bukan malam loh. Aku sama Pak suami nunggu nunggu kok jam 12 kok nunggu maghrib ya. No, nunggu puasa enggak. Ya istirahat aja. Mau keluar rumah ngeluarin uang enggak gitu loh. Mau beli apa di kulkas banyak makanan. Makanya anakku jarang keluar. Sekali keluar ya kemarin main go-kart kayak gitu. Ada tujuannya lah. Udah pasti kan sekarang. Kalau misalkan mau ke Malang, udah pasti mau kemana? Apa Malam Next Club ya. Tinggal ketik berapa ongkosnya, nanti makannya di mana, nginep enggak, udah tinggal nabung, berangkat. Kayak gitu kan sekarang. Efisien sekali. Ya, aku sudah pernah sih ke sana, tapi nggak ambil gambar. Nanti aku ambil gambar lagi ya kalau ke sana. Aku pingin apa ke kemana Mekarsari ya Mas. Agrowisata aku pernah agrowisata ya Mas ya. Agrowisata Mekarsari kini gorong mlebu ya. Mlebu nggak masuk aku. Nggak sampai nginep, cuman jalan-jalan. Nggak sampai nginep pokoknya. Ya aku pingin jalan-jalan ke Museum Angkut belum aku. Cuman aku pernah ke Tunjungan Plaza ada pameran mobil R1 Indonesia 1. RI 1 Indonesia 1 punya Bung Karno. Waktu itu dipamerkan di Tunjungan Plaza. Aku nonton bareng teman-teman aku. Seneng banget. Lucu tapi lucu banget.
Kesel aku, tapi gak ada yo, herannya kok gak ono yo. Gak ono sih fotone ku yo, kan aku foto afdruk yo. Kok Pak suami itu aku adrek foto yo. Foto-foto sing aku nggak ada foto kita, nggak ada, cuma foto mobil tok. Lo kok yo heran gini aku gak foto yo. Siti foto aku lo malah foto mobilnya tok yang foto. Ya wes aku gak apa-apa, aku seneng kok. Aku no. Aku minta after habis berapa ya? 1.700 zaman dulu itu. Aku after ke Pak suami. Aku sama Pak suami waktu itu berempat. Aku terus ya itu bagus-bagus banget anunya mobilnya. Udah tak simpen di mana kok hilang ya? Ya aku pingin jalan-jalan, judulnya aku kepingin ke Malang Next Club lagi. Malang next, aku bisa browsing kok. Mau kemana aja, ada yang kayak Jepang itu ada ya. Aku kadang mau tak tulis, takut aku terburu-buru pinginnya. Aku kalau terburu-buru bahaya ya. Pak suami ya kalau iya, kalau enggak boleh. Jengkel aku kan. Ya udah aku wes gak kepingin di ae. Pokoknya kalau udah ke Malang, aku pasti bermalam berapa hari, seminggu lah. Aku telusuri semuanya kayak gitu. Cuman anakku masih kecil ya, jadi nggak sempat. Masih banyak, percuma berlibur tapi banyak yang dipikirin. Berlibur aku pinginnya yang berlibur kayak itu, lepas kayak gitu. Lepas kalau aku mau browsing judul lagu lepas itu kayak apa sih, apa yang lepas ya, burung apa. Kalau itu kan, kalau pengantin Arab itu katanya saudara aku, kalau ada pengantin Arab tuh ya, adatnya itu melepas burung merpati kayak itu, 2 burung merpati lepas kayak gitu loh. Pernah ada adiknya ibuku datang kayak gitu. Oh, udah banyak sekali. Wes terus apa ya? Udah kayak gitu aja. Aku pingin jalan-jalan banget. Aku bosen. Aku pingin jalan-jalan ke yang terdekat itu. Mestinya kan aku ke kota kelahiranku adalah kota kelahiranku saja, karena hemat ya, sekalian pulang kampung kayak gitu. Nanti kalau sudah semuanya, aku ada yang belum aku kesana loh. Itu dekat rumahku, dekat saudaraku. Air panas itu, wah asik banget loh di pegunungan. Dekatnya itu Aji Mas Said ya, punya kan terjun itu apa namanya Mas? Itu kan aku browsing juga ada itu, bagus sekali. Aku belum ke sana juga. Itu sekitar situ pokoknya. Ada air panas. Ada kadar belerangnya. Kalau misalkan gatal-gatal ke situ bisa sembuh. Enak sekali. Aku pernah ke sana waktu kecil. Kasih telur kayak gitu ya. Bisa matang loh telurnya. Telurnya bisa matang. Misalkan telur apa? Telur bebek, apa telur asin, apa telur terserah lah, telur puyuh, apalagi telur puyuh cepet matengnya. Seneng banget loh. Ke Papuma aku sudah, Jember Papuma sudah, ke Baluran aku belum pernah, Banyuwangi belum pernah, aku ke Baluran belum pernah. Terus Jawa Timur aja aku belum pernah banget ya. Banyak seneng loh destinasi, tinggal klik destinasi wisata Jawa Timur. Banyak, tinggal pilih kayak gitu. Udah lengkap dengan tiketnya, dengan makannya di mana, penginapannya udah lengkap. Sangat 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 aku butuh banget. Butuh hiburan, butuh liburan aku. Aku bosan, jenuh. Habis nanam-nanam ya sudah. Untungnya aku mau mau belajar lagi memasak kayak gitu ya. Aku kan untungnya aku juga nggak mulai dari kecil aku masak. Kalau dari mulai kecil aku dari sudah masak, mungkin aku blenger banget aku masak. Karena aku masak itu mulai nikah banget. Gak pernah masak aku di rumah itu.
Suka aku ya ngurusin bunga ibu aku itu tak urusin kalau pulang. Ibuku yang masak. Kalau aku nggak ada bisa aja ibuku yang ngurusi bunga, yang bantu di rumah yang masak kayak gitu. Over over apa ya? Over job kayak gitu. Bertugas kayak gitu aja ceritaku. Aduh, banyak sekali. Ini Dani kalau besok lihat gimana ya. Ya kamu rajin-rajin, pokoknya rajin, jaga kesehatan, jaga kebersihan, kayak gitu. Jangan diforsir, sayangi sesama, keluarga. Ya sayangi keluarga dulu lah pasti ya, keluarga, adik, adik, keluarga kayak gitu. Keluarga adik ya itu aja, guys. Ya istri itu pasti ya. Namanya istri kalau nggak disayang ya. Ini aku harap semoga ini suara terakhir yang aku dengar ya. Karena aku dikasih tahu sih sama mbakku tuh dulu ada kayak gitu, ada apa? Ada burung bisa bicara kayak gitu kan waktu di lautan kayak gitu. Burungnya bicara kayak gitu. Kayak yang sekarang betet tuh bisa juga assalamualaikum, bisa kan kalau dilatih ya. Assalamualaikum, bisa loh ada betet. Aku pernah punya kayak gitu, bisa 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 bicara kayak gitu. Itu zamannya Nabi Sulaiman loh, ya. Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan binatang. Cecak-cecak itu kadang kadang ada suara-suara kayak gitu. Semoga ini jadi suara terakhir yang aku dengar kisahnya. Ini kedua loh, suara kedua dan benar-benar aku mengalami. Dulu aku diceritai aja, sekarang aku ngalamin kayak gitu. Adikku aja kalau kesini dolek suara apa? Dolek suara apa? Jaredemu nggak ngerti mungkin dia cari cari nggak tahu ada penasaran mungkin dikasih apa masih suaranya bojomu ya ono mungkin deh masih suaramu ya ono mungkin kayak itu mantul kemana kayak gitu loh katanya terus mungkin adikku kalau oh dolek suara apa wangsit ya wangsit ya ya nggak usah lah semuanya itu udah belajar agama kan dari agama di medsos itu kan banyak sekali ya dari agama Buddha dulu apa Hindu dulu ya? Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Udah kamu pelajarin semua. Jadi gak ada semuanya itu terangkum dalam Al-Quran. Kayak gitu. Ya kalau mau detail, ya baca kalimat Injil. Kalau mau detail lagi baca kitabnya apa? Taurat ya. Zabur. Kalau pingin ngerti detail kayak gitu ya. Tapi kalau di mana? Di medsos ya, Facebook itu dikisahkan dari Mahabharata. Terus kalau Buddha dikisahkan dari macam patung dengan banyak itu, banyak tangan itu ya apa siapa itu ya namanya aku nggak tahu ya kayak gitu itu aja. Aduh, udah banyak aku ngomongnya. Aku pingin jalan-jalan. Udah ya, selamat sore.